kita itu yang pertama akan menemukan rumus turunan fungsi. Nah, ini telah kita temukan pada pertemuan sebelumnya kan? Sebelumnya kita menemukan turunan fungsi menggunakan metode limit. Kalian masih ingat limit? Nah, jadi selain untuk menentukan turunan ini, selain menggunakan limit, kita juga bisa menggunakan rumus dari turunan fungsi itu sendiri. Jadi rumusnya itu nggak cuma satu, nggak cuma tentang limit aja, tapi dia sendiri juga punya rumusnya. Nah, rumusnya ini akan jauh lebih simpel, oke? Nah, oke, kalau kemarin kita kan menggunakan rumus ini kan untuk menentukan turunan. Nah, turunan itu lambangnya kan f aksen ya. Aksen itu adalah turunan dari fungsi. Kemarin kita pakai rumus limit ini yang udah kita pelajari. Sekarang kita pakai rumus dari turunan itu sendiri. Nah, rumusnya itu nih, f aksen x itu sama dengan n dikali a dikali x n min 1. Jadi kalian bingung kan apa tuh x n x kan? Contohnya misalnya ini ya. Misalkan kita punya fungsi yaitu fx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 2x. Misalkan ini pertanyaannya, berapakah turunan fungsinya? Berapakah f aksen x-nya? Kalau mau kita pakai limit, sekarang kita pakai yang ini. Pertama, itu kan n ax n pangkat n. Nah, n itu adalah pangkatnya. Jadi simpelnya ini, pangkatnya dikali ke depan, kemudian pangkatnya dikurang min 1. Contoh misalkan, ini pangkatnya 5 ya? 5 dikali 3, 15. X, pangkatnya dikurang 1. Pangkatnya 4. Ditambah, pangkatnya di sini berapa? 1. 1 dikali 2, 2. Jadi yang tadi dipelajari. Jadi saya bagi dulu ya. Nanti tanda plus itu ngikutin aja. Plus itu apa yang gini? Ini tanda ini 30x. Pangkatnya ini dikurang 1, berarti bisa 2 gini. Nah, terus sisanya ngikutin kan? Nah, terus kalau yang nggak ada apa pangkatnya itu gimana? Kalau nggak ada gimana seperti ini? Iya, yang 62x itu nggak ada pangkatnya itu gimana? Nah, itu sebenarnya nggak 2x. Oh, ini 1 ya? 1 berarti 62. Iya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada variabel. Ini hanya konstanta. Oh no, berarti mau ditulis. 2 kali 3, 2 kali 2 3, 46 ya? 23 kali. Ini oh, berarti langsung 3 atau 62 aja gitu mas? Iya. Sampai 62. Oke, kalian kan udah selesai ngerjain LKPD-nya. Tadi juga kita udah periksa bareng-bareng. Ada yang mau nyampein nggak kesimpulan dari pelajaran hari ini apa? Ya. Kalau menurut saya kesimpulan dari materi ini tuh rumus dari turunan fungsi itu gak cuma didapetin dari rumus limit. Jadi dia tuh kayak punya rumusnya sendiri lagi. Ya, boleh ya, betul. Jadi kayak tadi dibilang ya, kalau untuk turunan, jadi boleh pakai pendekatan limit, tapi dia juga punya rumus tersendiri. Yang mana rumus itu kan jauh lebih simpel daripada pakai. Ada lagi nggak? Berarti ini kalau tidak ada
turunannya dari 0 ya? Iya, betul. Jadi, kalau misalkan tidak punya variabel, maka turunannya adalah 0. Kenapa? Karena kalau nggak punya variabel, itu disebut dengan konstanta. Jadi kalau konstanta, turunannya pasti 0. Jadi kamu mau misalkan angkanya 1 juta, tapi dia nggak ada variabelnya, berarti turunannya adalah 0. Oke, kalau gitu, kesimpulannya nih, simpelnya, kalau misalkan kalian mau cari turunan, tinggal gimana? Pangkatnya kali ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1.